nama saya Satria Ramadian. Dan nama saya Muhammad Fauzan Noval. Kami dari kelas MGT 4 dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen Bapak Rian Rahmat Ramadan, SE MSI. Dalam video ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami tentang parfum. A few moments later. Abang, saya akan menanyakan tentang parfum. Pertama, bagaimana abang biasanya memutuskan untuk membeli produk seperti parfum? Biasanya kalau untuk saya untuk memutuskan pembelian produk parfum itu kan baunya. Apakah sesuai dengan saya atau enggak? Yang kedua, apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan abang untuk mencoba atau membeli parfum baru? Mungkin ada sih beberapa faktornya. Salah satunya kayak apakah baunya dengan saya lebih cocok dari parfum sebelumnya atau tidak. Yang ketiga, apakah abang lebih memiliki produk dengan harga lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi ketika membeli parfum? Sebenarnya untuk parfum sendiri itu bukan tergantung harganya sih, lebih ke kualitasnya. Karena kan apakah dengan saya memakai parfum itu saya lebih meningkatkan PD saya atau tidak, atau lebih bertahan lama apa tidak di badan saya. Yang keempat, apakah ada merek tertentu yang selalu abang pertimbangkan saat berbelanja parfum? Kalau itu enggak kan? 5. Bagaimana perasaan abang setelah memakai parfum ini? Apakah abang merasa lebih baik setelah menggunakannya? Iya, karena salah satunya kan ketika kita di dekat orang itu biasanya kan kita lebih pede, kita lebih wangi gitu. 6. Biasakah abang merinci pengalaman abang setelah menggunakan parfum tersebut dan seberapa sering abang menggunakannya? Pengalaman saya biasanya sih untuk pergi-pergi keluar ya, itu pastinya menggunakan parfum. Dan untuk seberapa seringnya, ya mungkin pada saat saya keluar dari rumah gitu. Kalau di rumah mungkin saya paling jarang untuk menggunakan parfum gitu. Apakah abang cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga? Tidak, karena rata saya dengan kemauan saya sendiri. Apa biasanya abang menyemprotkan parfum di badan di mana ya? Rata-rata di bagian dada sama di bagian dekat bahu. Dan bagaimana parfum ini meningkatkan perasaan abang dalam sehari-hari? Apakah abang merasa lebih percaya diri atau tidak? Ya, karena seperti yang bilang tadi kan, karena kita di dekat orang, kita lebih wangi, kita lebih percaya diri. 10. Apakah abang merasa adanya peningkatan nilai guna ketika abang mengaplikasikan parfum ini? Ya, ada sih nilai gunanya. Karena juga kita sebagai, apalagi kita cowok ya, itu kita harus menjaga diri kita. Nah, mungkin kita di dekat orang, membuat orang risih gitu. Pasti kita harus membuat orang gimana tetap nyaman dengan kita gitu. Oke, terima kasih bang. Ya, salam kenapa? Saya mau menanyakan tugas kelompok ekonomi mikro sama Pak Rian. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak biasanya memutuskan untuk membeli produk seperti parfum? Kalau produk sih seperti parfum, saya harus lihat dulu kualitasnya, masa atau lama kualitas barangnya itu lama atau enggak baunya. Nah, saya kan dari Muslim, otomatis saya sholat kan, saya harus memilih parfum itu yang memang sesuai dengan ketentuan saya. Ya seperti enggak ada alkohol gitu kan, kualitasnya bagus, ya cocok lah dengan aroma yang memang saya inginkan. Saya harus lihat dulu. Pertanyaan kedua Pak, apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan Bapak untuk mencoba atau membeli parfum baru? Oh ada. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak lebih memilih produk dengan harga lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi ketika membeli parfum? Saya kalau untuk beli parfum ada kualitas ada harga ya. Kalau kita punya harga lebih rendah nggak mungkin juga kualitas barangnya nggak bagus gitu kan. Ya saya sesuai dengan harga aja sih, lebih mahal akan lebih bagus lagi kan. Ya, pasti original gitu ya. Oke, pertanyaan keempat, apakah ada merek tertentu yang selalu Bapak
pertimbangkan saat berbelanja parfum? Saya cukup satu merek aja, Azwa. Oh, ya, terima kasih. Yang kelima, bagaimana perasaan Bapak setelah memakai parfum itu? Apakah Bapak merasa lebih baik setelah menggunakannya? Ya kalau lebih baik sih dari segi aroma ya mungkin lebih baik kan daripada kita habis mandi terus nggak pakai parfum kan gimana gitu kan, bagi saya selalu di luar ketemu dengan mahasiswa terus, jadi mau tidak mau ya akan lebih baik pakai parfum, tidak mengganggu pencium panca indera orang lain dengan saya gitu. Enam, bisakah Bapak merinci pengalaman Bapak setelah menggunakan parfum tersebut dan beberapa sering Bapak menggunakannya? Saya biasanya untuk pakai parfum dalam satu hari itu ya ketika berangkat kerja sekali. Jadi nanti kan mandi lagi, mau keluar ya pakai lagi. Karena aromanya tuh nggak gampang hilang. Pertanyaan 7, apakah Bapak cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga? Cenderung sih. Cuma kan kita harus pilih dulu sesuai nggak itu parfum sama kita. Selain 8, bagaimana budaya atau latar belakang Bapak mengaruhi preferensi aroma Bapak? Ya, ketika saya bisa memanfaatkan itu parfum dan membuat saya happy dan senang dan sesuai dan cocok sama saya itu parfum, saya pasti bakal rekomendasikan sama orang lain tentang oh parfumnya keren, ini segala macam, aromanya bagus, harum, itu aja sih. Pertanyaan 9, bagaimana parfum ini meningkatkan perasaan Bapak dalam sehari-hari? Apakah Bapak merasa lebih percaya diri atau nyaman? Untuk percaya diri, ya mungkin lebih bertambah. Sebelumnya kan gue juga percaya diri coy. Cuman kan ditambah dengan parfum ya lebih oke lagi. Kita nggak merasa gelisah, kecium dari aroma yang nggak sedap sama orang lain gitu aja. Lebih percaya diri lah pasti gitu. Dan terakhir, apakah Bapak merasa adanya peningkatan nilai guna ketika Bapak mengaplikasikan parfum ini selama sehari? Tentu saja pasti ada, karena rasa kenyamanan, rasa tidak ada gelisah, pokoknya udah komplit deh. Kalau udah pakai parfum itu kita tidak cemas lagi mau ngapain. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Siap. A few moments later. Izin wawancara ya Bang. Ya. Bagaimana biasanya Abang memutuskan membeli produk seperti parfum? Yang pertama dari harganya biasanya, harganya terus cocok, terus wanginya juga enak. Gitu. Yang kedua, apakah ada faktor tertentu yang mengaruhi keputusan Abang untuk mencoba atau membeli parfum yang baru? Ada, biasanya dari wangi-wangi yang keluar baru ya, ya itu bikin jadi penasaran untuk membeli. Yang ketiga, apakah Abang biasanya membeli produk yang harganya lebih rendah atau kualitas lebih tinggi tapi harga yang mahal? Biasa sih saya nyari harga yang standar aja, jadi harga yang standar untuk parfum dan wanginya cocok. Apakah ada merek tertentu yang biasanya Abang beli parfum? Biasa saya pakai merek Gatsby, iya karena dia wanginya juga oke, harga juga oke sih untuk Gatsby. Terus, apakah ada perasaan seperti percaya diri ketika mau memakai parfum tersebut? Ya pasti percaya diri. Guna parfum untuk membuat kita percaya diri lebih wangi gitu kan. Bisakah Abang merinci pengalaman Abang setelah menggunakan parfum tersebut dan seberapa sering menggunakannya? Ya saya selalu memakai parfum biasa setelah mandi, mau pergi kerja, pulang kerja selalu pakai parfum. Apakah Abang cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga? Jarang saya beli hanya sesuai yang saya ingin aja gitu. Biasanya Abang menggunakan parfum di bagian mana saja? Biasanya saya pakai parfum itu di badan, lalu nanti lanjutkan pakai yang di baju. Oh. Terus bagaimana parfum ini meningkatkan perasaan Abang dalam sehari-hari? Yang pasti memakai parfum ini untuk kegiatan sehari-hari membuat saya percaya diri aja ya. Apalagi saya bekerja di mall, orang ramai gitu. Terus
Terus, apakah abang merasa adanya peningkatan nilai guna ketika menggunakan parfum gitu? Ya tentu ada meningkatkan nilai guna ya. Yang pertama itu dari nilai percaya diri kita ya dalam bekerja dan waktu harinya tentu. Oke, terima kasih bang sudah. Ya. A few moments later. Tentang wawancara. Pertanyaan pertama, bagaimana abang biasanya untuk memutuskan membeli parfum? Membeli parfum itu tahun yang kemarin. Tahun itu mana? Terus, apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi abang untuk membeli parfum atau mencoba parfum baru? Ngeliat orang wanginya nak, itu pengaruh. Kalau ada kayak ada wangi baru, Tanya kan parfumnya apa gitu. terus apakah anda lebih memilih produk dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi ketika membeli parfum? Yang paling mahal kalau parfum karena ya buat kepercayaan diri kan. Kita ya tergantung ketahanan Kayak pertahanan. tahannya lebih bagus, wanginya lebih manis. Kalau yang murah-murah kan pasti kan. Terus apakah ada merek tertentu apakah ada merek tertentu yang selalu abang pertimbangkan saat belanja parfum? Nggak ada. Tidak ada. Kan wanginya. Karena kalau misalnya mereknya itu berbeda ya barang salah. Itu bagaimana perasaan abang setelah memakai parfum? Apakah anda merasa lebih baik atau gimana gitu Kalau maksudnya? sangat baik, kalau kita nggak pakai parfum kita nggak tahu jadi. Bisakah abang merinci pengalaman abang setelah menggunakan parfum tersebut dan seberapa sering abang menggunakannya? Menggunakannya ya tidak mau pergi ya. Jadi kalau hari ini boleh kenapa? Kalau pengalamannya kalau pakai parfum cewek jadi banyak. Kalau iya cewek jadi banyak. Ada relasi jadi banyak. Karena percaya diri itu juga bisa. Terus apakah abang membeli parfum dengan rekomendasi teman atau oleh keluarga? Teman, Sendiri gitu. teman. Karena kalau keluarga ya ini orang terbuka kalau misalnya keluarga. Biasanya abang kalau beli parfum ini bagaimana? Karena dari perjalanan saya dulu. Terus bagaimana parfum ini menunjukkan perasaan anda dalam sehari-hari? Apakah pas lagi percaya diri atau gimana gitu bang? Pasti percaya diri pasti. Kedua ya kalau misalnya kita nggak pakai ada rasa yang kurang. Oh ya bang, terima kasih bang atas waktunya ya bang. Ya, sama-sama. A few moments later. Permisi kak, Iya, izin bertanya-tanya tentang parfum boleh kak? boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana kakak-kakak biasanya memutuskan untuk membeli produk seperti parfum? Kalau aku pribadi sih ya bang, lebih ke aroma-aroma yang lebih fresh tapi nggak menyengat gitu. Terus kalau kakak gimana? Kalau aku sih lebih suka yang manis-manis sama fresh yang kayak habis mandi gitu. Tapi dia nggak nyengat juga sih. Pertanyaan kedua, apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan kakak-kakak untuk mencoba atau membeli parfum baru? Kayaknya enggak deh ya, soalnya karena kita kan nggak tahu kayak harus nyoba lagi gitu. Jadi kayak mana yang nyaman di aku itu yang aku pakai terus biasanya. Kakaknya gimana? Kalau aku sih nyamannya sama satu parfum doang. Kalau misalnya selagi itu yang aku suka baunya, aku bakalan pakai itu seterusnya. Jadi nggak bakalan ganti-ganti walaupun punya teman-teman tuh kayak lebih menarik. Pertanyaan ketiga, apakah kakak-kakak lebih memilih produk dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi kalau membeli parfum? Kalau aku tergantung sih ya, tergantung baunya juga. Kadang ada
keluar aku ngambil parfum. Pertanyaan ketujuh, apakah kakak-kakak juga membeli produk yang direkomendasikan oleh keluarga atau teman-teman itu atau gimana? Atau sendiri-sendiri gitu? Ada rekomendasi dari diri sendiri sih, yang mana baunya lebih fresh, nyaman, terus gak menyengat, itu langsung aku beli tanpa ada rekomendasi dari siapa-siapa. Kalau aku sih karena aku juga kurang tahu ya merek-merek parfum tuh, jadi kadang suka nanya sama keluarga kayak tante gitu, karena dia juga suka pakai parfum, jadi kayak aku nanya ini parfumnya apa sih gitu, karena menurut aku ya parfum dia tuh kayak wanginya tuh gak nyengat, jadi aku suka nanya, suka direkomendasikan oleh keluarga. Terus biasanya kakak-kakak nih nyetok parfumnya di mana-mana aja? Kalau aku biasanya di leher, di apa itu sih namanya, ya, terus di bagian sini bahu, sama di bagian kepala. Aku tergantung sih ya. Kalau misalnya parfumnya tuh tipenya tahan lama ya yang di belakang tadi, tapi ada juga kan tipe parfum yang dia tuh tahannya tuh cuma sebentar, jadi semprot. Iya, jadi tergantung parfumnya. Gimana yang terakhir nih kak, bagaimana parfum ini meningkatkan perasaan kakak-kakak dalam sehari-hari? Apakah masalah lebih percaya diri atau gimana gitu? Ya pokoknya setelah pakai parfum tuh iya ya menjadi percaya diri, karena kita tuh kayak pede kemana-mana, nanti gak mengganggu orang lain dengan baunya kita gitu. Kadang kalau nggak pakai parfum entah bau badan entah apa, nanti kan mengganggu orang lain, jadi setelah pakai parfum tuh lebih percaya diri, lebih fresh. Udah sih kak, terima kasih ya kak atas waktunya. Iya. Maaf kak. Iya kan. A few moments later. Ya, Bu, Ya, bagaimana Ibu biasanya memutuskan untuk membeli produk seperti parfum? caranya ya saya cium dulu aromanya. Yang kedua, apakah ada faktor tertentu yang mengaruhi keputusan Ibu untuk mencoba atau membeli parfum baru? Kalau parfum baru itu tergantung bagaimana baunya. Baunya kan kalau dominan, kalau cewek itu kan biasanya sukanya yang lebih lembut, lebih soft. Jadi kalau misalnya ada yang lebih soft lagi dan enak ya saya coba. Apakah Ibu lebih memilih produk dengan harga lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi ketika membeli parfum? Pastinya kualitasnya bagus, harganya murah. Kalau kualitasnya kurang bagus, harganya murah, ya nggak saya beli juga. Tapi kalau misalnya kualitasnya ada barangnya bagus, produknya bagus, tahan lama bau parfumnya, ini murah nih, ada diskon, jadi saya beli. Apakah ada merek tertentu yang selalu Ibu pertimbangkan saat berbelanja parfum? Kalau merek tertentu ya yang biasa saya pakai kayak Anna Sui. Jadi kalau seandainya udah cocok ini dengan satu merek, ya saya bertahan itu dulu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih enak, baru saya coba-coba yang lain. Bagaimana perasaan Ibu setelah memakai parfum ini? Apakah merasa lebih baik setelah menggunakannya? Tentunya pasti lebih baik, karena kan wangi aromanya kita lebih pede lah. Bisakah Ibu merinci pengalaman Ibu setelah menggunakan parfum tersebut dan seberapa sering Ibu menggunakannya? Kalau seberapa sering, saya termasuk orang yang nggak terlalu sering juga sih pakai parfum. Tapi kalau misalnya keluar ya pakai lah. Kalau misalnya kita keluar gini, kadang-kadang lupa buru-buru kan, masa lupa mandi, jadi udah pakai parfum aja biar cepat. Apakah Ibu cenderung membeli parfum yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga? Kalau direkomendasikan enggak sih, saya lebih ke yang saya suka itu aja terus. Tapi kalau misalnya di tokonya nanti kan tiba-tiba saya cium-cium ada yang lebih enak lagi, baru saya coba. Biasanya di mana Ibu menyemprotkan parfum? Biasanya di baju, bisa di telapak tangan. Bagaimana parfum ini meningkatkan perasaan Ibu dalam sehari-hari? Apakah Ibu merasa lebih percaya diri atau nyaman?
Ya, kalau pakai parfum kita keluar tentunya kan kita pede, percaya diri kita kan, karena menggunakan aroma yang wangi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita keluar ketemu banyak orang nih, kita belum terlambat lah mau mandi kita kan, kita buru-buru, jadi kita harus pakai parfum dulu, jadi pede aja gitu. Oke, terima kasih ya Bu. A few moments later. Dari pertama, bagaimana abang biasanya memutuskan untuk membeli produk seperti parfum? Saya sih biasanya lihat apa juga sih, lihat toko, kemudian seberapa enak harumnya gitu aja sih kalau dari saya. Apakah ada faktor tertentu yang memengaruhi keputusan abang untuk mencoba atau membeli parfum baru? Ada. Kalau misalnya saya udah bosen dalam aroma parfum yang satu, saya biasanya beralih tuh. Jadi aroma yang satu ke aroma yang lain. Yang saya sih lebih suka yang kalem ya, aroma parfum yang kalem. Apakah abang lebih memilih produk dengan harga lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi ketika membeli parfum? Kalau saya pribadi sih yang standar aja, medium lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu, penting kualitasnya masih terjaga lah. Apakah ada merek tertentu yang selalu abang pertimbangkan saat berbelanja parfum? Sejauh ini sih enggak sih, saya selalu refill parfum aja. Nah, oke. Bagaimana perasaan abang setelah memakai parfum itu? Apakah abang merasa lebih baik setelah menggunakannya? Tentulah kita kalau aroma badan enak, wangi, itu kan lebih pede juga kita bicara sama orang, lebih asik gitu. Seberapa sering abang menggunakan parfum tersebut? Biasa sih setiap mau sholat saya pakai parfum, ataupun di luar ruangan kalau kira-kira udah agak bau badannya saya pakai parfum. Apakah abang cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga? Kalau saya pribadi sih lebih ke selera sendiri, saya sendiri aja. Oke, yang terakhir, biasanya di mana abang menyemprotkan parfum di badan? Kalau saya sih biasa di sini ya, karena di sini tuh kalau kita berbicara sama orang terus gini kan aromanya keluar, baru satu di sini, kemudian di bagian leher, pundak belakang, sama dada. Itu aja. Oke, terima kasih abang. Sip. A few moments later. Tanya bang, bagaimana abang biasanya memutuskan untuk membeli produk seperti parfum? Oke, kalau saya yang membeli parfum, terutama untuk masalah wanginya sih, wanginya, terus mereknya, harganya, kualitasnya juga. Yang kedua, apakah ada faktor tertentu yang mengaruhi keputusan abang untuk mencoba atau membeli parfum yang baru? Ya, kalau saya sendiri suka sama parfum yang udah lama saya pakai. Contohnya kayak Jairos atau Skandal itu bagus juga tuh wangi juga. Apakah lebih memilih produk dengan harga lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi tapi mahal? Kalau menurut saya produk rendah tapi kualitas bagus. Oh, gitu. Nah, iya. Apakah ada merek tertentu yang selalu dibeli saat membeli parfum? Kalau saya sendiri dari merek Sultan. Oh, gitu. Sultan. Nah, apakah abang merasa lebih baik setelah menggunakannya? benar. Setelah saya memakai parfum itu kayak seperti wangi gitu. Tapi tergantung wangi kita sendiri, apa wanginya. Ya. Apakah abang merasa lebih baik setelah menggunakannya? Iya, baik. Seberapa sering abang menggunakan parfum tersebut? Setiap saya ke kampus, saya pakai terus. Iya. Apakah cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga? Kalau saya lebih memilih saya sendiri. Saya mau beli apa, itu yang saya main sendiri. Biasanya di mana abang menentukan parfum? Di bagian mana? Di lengan, di leher, sama di tangan. Apakah abang merasa lebih percaya diri setelah menggunakan parfum tersebut? Benar, lebih percaya diri, kayak harum aja sih gitu. Nah, Oke, makasih ya bang. ya. A few moments later. Izin tanya bang, biasanya bagaimana abang memutuskan untuk membeli produk seperti parfum?
Oh itu sih biasanya kalau biasa kan datang nih ke tokonya. Ya. Terus palingan kita teskan dulu nih, ada sampel beberapa teskan parfum di tokonya. Paling sih untuk aroma sih tetap sih. Oh, tetap. Karena udah ada aroma yang favorit. Oh gitu. Apakah ada faktor tertentu yang mengaruhi keputusan Abang untuk membeli atau mencoba parfum yang baru? Biasanya sih di toko itu ada nawarin kalau ada aroma yang baru sih. Tapi kalau emang cocok dengan aroma yang kita inginkan ya dibeli juga. Tapi kalau emang nggak cocok tetap beli ya yang lama gitu. Apakah Abang lebih memilih produk dengan harga lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi ketika membeli parfum? Kalau biasa sih lebih ke kualitas, karena kalau harga lebih rendah sih untuk aromanya pas saat disemprot aja, tapi untuk tahan amannya enggak. Biasanya ada merek yang sering membeli nggak gitu? Ada. Contohnya apa gitu Bang? Oh iya disebut. Boleh Pak. Kalau yang sering dipakai sih dari dulu Azwa Parfum. Azwa Parfum. Bagaimana perasaan Abang setelah memakai parfum ini? Apakah merasa lebih baik setelah menggunakannya? Oh tentunya ada sih, lebih percaya diri kan, karena ada ningkatin percaya diri aja gitu. sih. Apakah Abang cenderung memilih aroma parfum dari keluarga atau dari teman? Nggak ada. Dari diri sendiri? Keinginan diri sendiri aja. Oh, gitu. Biasanya Abang menyemprotkan parfum di bagian mana saja? Di bagian leher sama pergelangan tangan aja sih. Oh gitu. Apakah Abang merasa percaya diri setelah memakai parfum ini? Iya. Iya. Udah, makasih ya Bang. Sekian dari hasil video wawancara kami. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun tindakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.